Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel saya, dan kepada yang belum, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share materinya agar tidak ketinggalan materi terbaru selanjutnya. Kali ini saya akan memberikan latihan soal bahasa Inggris PPPK tahun 2021. Latihan ini sebagai salah satu upaya kita agar kita bisa lulus PPPK tahun ini, amin. Nah, sebelum mulai, teman-teman yang mau mencoba menjawab silahkan di pause dulu aja sebelum mendengarkan pembahasannya. Lalu jika ada jawaban yang berbeda dengan apa yang teman-teman pikirkan, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, kita mulai saja. Untuk nomor 1, project-based learning is believed to be beneficial for students to develop the following skills, except the blah 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 skill. A. Intrapersonal, B. Problem solving, C. Critical thinking, D. Communicative. Oke, untuk pertanyaan ini di sini bertanya tentang model pembelajaran PJBL atau project based learning, pembelajaran berbasis project. Nah, di sini tuh beneficial for student kecuali dalam skill apa? Apakah interpersonal, problem solving, critical thinking, atau komunikatif? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nih kalau PJBL itu tentang apa. Nah, di sini PJBL itu atau project based learning adalah di dalam pembelajarannya peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan para peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam PJBL diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen organisasi dan waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian dan refleksi, partisipasi kelompok, dan kepemimpinan dan pemikiran kritis. Oke, di sini bahasa Indonesianya udah ada ya. Ada komunikasi, communication. Lalu apa tadi, pemikiran kritis, critical thinking. Lalu ada penilaian diri, refleksi. Oke, kita lihat lagi ke pilihan jawabannya. Nah, di sini yang tidak cocok atau kemampuan yang tidak akan didapat oleh siswa yaitu adalah intrapersonal. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita dilihat aja, kalau intrapersonal itu kan dalam diri ya. Nah, harusnya itu interpersonal. Jadi intrapersonal itu tidak bisa dalam project based learning. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Number 2, scholars believe that blah 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 is appropriate theoretical framework to support the classroom implementation of project-based learning. A. Behaviorism, B. Cognitivism, C. Humanism, D. Social constructivism. Oke, pertanyaan ini menanyakan bahwa untuk project based learning itu apa sih latar belakang teorinya? Apakah behavior, apakah kognitif, apakah humanis, atau konstruktivis ya. Nah, di sini untuk PJBL ini, pembelajaran berbasis proyek didukung oleh teori belajar konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme oleh Piaget, kemudian bahwa dikemukakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Inti dari pembelajaran konstruktivisme meningkatkan pengetahuan dalam ranah akademik, sosial, dan personal secara bersamaan. Secara konsepsi, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dan media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Oke, di sini udah jelas ya bahwa teori konstruktivisme adalah frameworknya dari PJBL. So the correct answer is D. Okay, next to number 3. The basic idea of constructivism is that knowledge must be A. Transferred by teacher to students, B. Constructed by the learner, C. Mastered through various drills, B. Supplied by the teacher. Okay.
Di sini konstruktivisme ini seperti tadi contohnya pada model pembelajaran PJBL, di mana siswa yang informasi itu didapatkan oleh siswa secara mandiri. Jadi membentuk perencanaan, melakukan penelitian dan segala macamnya itu dilakukan oleh siswa. Makanya di sini mana yang lebih tepatnya? Apakah A ditransfer idenya oleh guru, B ya disusun oleh pembelajar atau siswa, C lalu didapatkan dengan pengulangan, atau D disuplai oleh guru. Nah, yang benar adalah yang B ya. Oke, next to number 4. According to the constructivist theory, the learning process has the following features, except A. Teacher pours the information in the passive student's mind. B. Students link new knowledge with the previous knowledge. C. Students interact with peers and the teacher. D. Students use their individual learning style. Oke. Di sini yang dicari yang tidak sesuainya, berarti dicari yang bukan konstruktivismenya. Nah, tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau konstruktivis itu adalah siswa yang mencari sendiri informasi yang didapatkan mereka sebagai tambahan pengetahuan. Nah, di sini yang tidak tepat adalah teacher pours the information. Jadi, kalau untuk yang A itu lebih kepada behaviorism ya. Jawabannya adalah A. Next, number 5. Ivan is an outstanding student who gets an award or prize. This makes him more diligent to learn. The teacher prioritized student-centered learning. She presented the materials in the form of small units to the student only need to provide a specific response. She gave feedback to the student's work or response so that students immediately know the result. The teacher's steps in teaching are based on the following theory: A. Behaviorism, B. Constructivism, C. Humanism, D. Gestalt. Oke, untuk ini yang kita analisis ya. Kalau yang D itu udah pasti salah ya, karena teori nggak Gestalt itu ya. Oke, sekarang pilih antara behaviorism atau constructivism. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau konstruktivisme tadi kan siswa yang mulai ya. Nah, di sini ada keterangan teacher she presented the material, berarti guru yang memberikan materi, berarti bukan constructivism. Nah, sekarang pilihannya antara A dan humanism. Humanism itu untuk memanusiakan siswa gitu. Nah, di sini yang lebih tepat itu ada kata kunci yang lain, yaitu adalah tentang stimulus and response. Nah, di sini ada kata respond. Jadi di sini materi yang dipotong-potong menjadi small unit itu adalah stimulus, sehingga nanti mendapatkan respon dari siswa. Ketika ada kata stimulus dan respon, nah it's relate to the behaviorism. Oke. Nah, next for number 6. To avoid subjective judgments and to facilitate teachers in assessing the achievements of students in the assessment of the psychomotor domain, the teacher should use A. Multiple choice questions, B. Method of objective description, C. Criteria, D. Performance test. Oke. Untuk yang ini, di sini tuh pertanyaannya adalah untuk menghindari penilaian secara subjektif. Nah, maka di sini bagaimana si guru itu memfasilitasi dalam assessment atau penilaian. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah tentang psikomotor. Kalau psikomotor berarti itu kan yang dilakukan ya, bukan kognitif. Sedangkan pilihan A, B ya itu adalah namanya kognitif. Jadi untuk multiple choice itu biasanya untuk assessment cognitive skills, nah atau cognitive domain. Nah, untuk psikomotor itu lebih tepatnya adalah ke performance test. Oke. Next, number 7.
Which of the following statements is not in line with the constructivist model in teaching? A. Prepare real objects to be used by students to learn. B. Give students the task of memorizing certain concepts. C. Familiarize students to think in their own way. D. Teach students to interact with each other. Oke, jadi di sini yang dicarinya adalah yang tidak sejalan dengan model konstruktivisme. Konstruksi ya, tadi kita tahu konstruksi itu siswa yang memulai, siswa yang membangun. Di sini ada yang salahnya atau yang tidak sejalannya itu adalah yang A. Kenapa? Karena ada objek dulu ya, prepare the object to be used by the student to learn. Oke. Nah, di sini lebih kepada teori behavior kalau yang A. Next. What is not included in the pedagogic competence for teacher? Okay, is A. Pay attention to cognitive development, utilize personality principle, identify potential students. B. Apply learning theory, determine learning strategies. C. Understand teaching materials in the curriculum, material and other specific concepts. D. Design and carry out evaluation, analyze evaluation result, utilize assessment result to improve learning programs. Oke. Mana nih yang tidak termasuk kompetensi pedagogik? Nah, jadi kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu kan tidak hanya pedagogik, ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk kompetensi pedagogik. Nah, apa sih kompetensi pedagogik itu? Nah, di sini yang benarnya adalah yang A. Nah, kenapa? Karena pedagogic competence refers to educational and teaching qualification. When assessing pedagogical competence, the quality of teaching should be the primary consideration. Artinya di sini kalau tentang pedagogik berarti harus ada hubungannya dengan pendidikan, ya, atau kemampuan guru itu bagaimana menyampaikan suatu pembelajaran. Nah, di sini untuk pilihan A di sini ada utilize personality principle. Nah, di sini yang tidak cocoknya. Nah, kalau ini lebih kepada profesional tentang diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. In carrying out learning, teachers use technology and informations. This activity reflects the following competency: A. Pedagogic, B. Personality, C. Sosial, and D. Profesional. Oke, nah ini adalah keempat skills yang harus dimiliki oleh guru ya. Nah, mana nih kalau misalkan guru itu menggunakan teknologi dan informasi? Nah, di sini yang paling tepat adalah yang profesional. Berarti seorang guru yang profesional adalah seorang guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan sekarang kita kebanyakan memakai teknologi untuk menyampaikan atau sebagai media pembelajaran, seorang guru yang profesional bisa melakukan hal itu, yaitu menggunakan teknologi informasi dan juga formasinya. Oke. Nah, kita lanjut ke number 10. The following statement that explains the meaning of cognitive terms is A. The ability to communicate, B. The ability to solve problems, C. The ability to interact, D. The ability to integrate. Oke, di sini tentang kognitif. Remember, don't tertukar dengan construct ya. Kalau kognitif lebih kepada ke pengetahuan. Nah, di sini berarti pengetahuan di sini untuk siswa kemampuan apa? Nah, kemampuan mereka berkomunikasi, menyelesaikan masalah, untuk beraksi atau to integrate. Nah, yang benar adalah to integrate. Jadi untuk kognitif ini adalah siswa dianggap memiliki pengetahuan sebelumnya, sehingga jika ditambahkan dengan pengetahuan yang baru, mereka bisa mengintegrasikan pengetahuan yang lama ke dalam pengetahuan yang baru, sehingga menjadi pengetahuan yang baru lagi untuk mereka. Oke. Next, number 11. The ability to think and to operate logic rules but still related to concrete objects is a characteristic of the ability of which of the following age? A. 0 until 2 years, B. 2 until 7 years, C. 7 until 11-12 years, D. 11-12 until 14
10 and 15 years. Oke, di sini ini relate dengan perkembangan anak gitu ya, perkembangan anak dalam teori kognitif mereka gitu ya. Ketika mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengoperasikan hal-hal yang bersifat logis, tapi tetap relate kepada konkret objek. Nah, pada umur berapakah mereka bisa melakukan hal tersebut? Nah, kita harus mengetahui 4 skema tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ya. Yang pertama itu adalah sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Jadi, ciri-cirinya berdasarkan tindakan atau langkah demi langkah. Nah, ini biasanya 0,2 tahun itu kan balita. Jadi, balita itu biasanya sensori motor harus ada tindakan gitu ya. Nah, kalau pre-operasional itu 2 until 7-8 years ya. Jadi 2 sampai 7-6 tahun itu mereka bisa menggunakan simbol atau bahasa. Nah, di sini mereka udah mempunyai konsep intuitif. Oke. Untuk operasional konkret di sini umur 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun itu mereka bisa mengetahui aturan yang jelas ya, reversible dan kekekalan. Makanya di sini untuk tahapan tahun ini biasanya mulai anak SD, kenapa harus 7 tahun dianggapnya di sini mereka udah bisa mengetahui atau memikirkan dengan cara yang logis. Nah, di situ ya. Oke, nextnya adalah operasional formalnya itu dari umur 11 sampai 18 tahun. Nah, mereka udah bisa kemampuan kognitif mereka udah bisa hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Di sini yang ditanyakan adalah operate logic rules. Berarti di sini yang memakai aturan yang jelas atau logis ya. Berarti yang benar adalah yang C. Oke, remember bahwa ingatnya gini aja, kalau tips dari saya untuk sensori motor itu kan mereka tuh harus ingatnya kepada balita gitu. Jadi balita itu tidak bisa langsung mereka mengetahui simbol-simbol, mereka tuh harus langkah demi langkah gitu. Jadi melihat dari tindakan gitu, mereka baru bisa membelajar atau kemampuan kognitif mereka tuh hanya bisa sampai sana gitu. Nah, untuk balita mereka baru bisa menggunakan simbol, makanya anak bayi itu baru bisa nyebut mama gitu. Nah, itu mereka udah bisa mempunyai konsep intuitif. Jadi bisa meniru gitu. Nah, di sana di umur balita, nah di umur 7 tahun baru mereka bisa menerima hal-hal yang logis tapi harus tetap konkret gitu. Jadi makanya untuk anak SD itu harus dibimbing. Nah, untuk 11 sampai 14 itu udah mulai dewasa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. This theory views learning as a result of the formation of a relationship between external stimuli or stimulus and the response of the students or response that can be observed. The more frequent the relationship or bond between stimuli and replies occur, the stronger the relationship between them. Law of exercise. The learning theory in question is A. Behaviorism, B. Humanism, C. Cybernetics, D. Constructivism. Oke, ini udah kita tahu tadi yang sebelumnya ya, saya udah jelaskan bahwa untuk stimulus dan respon itu biasanya adalah teori behaviorism. Nah, untuk humanism itu kepada tingkah laku anak-anaknya untuk memanusiakan manusia gitu ya. Nah, untuk cybernetics itu lebih kepada penggunaan internet. Nah, cyber ya, internet untuk pembelajaran. Untuk constructivism itu lebih kepada anak-anaknya membangun pengetahuannya sendiri gitu. Oke. Next. According to this theory, the role of the teacher in learning is as facilitator, motivator, and provides awareness about the meaning of life in students. This learning theory seeks to understand learning behavior from the point of view of the culprit, not from the viewer's point of view. This learning theory is, nah kalau ini teori pembelajaran di sini, kita harus mengetahui di sini tuh intinya apa. Di sini ada kata about meaning of life in student, atau mereka itu punya pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini yang benar adalah humanistic. Oke, next.
The opinion which states that the new knowledge or experience can be related to the old knowledge that already exists in one's cognitive structure is based on bla 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 learning theory. Di sini udah jelas ada cognitive structure. So, teori ini tentang cognitivism. Number 15. Before starting the teaching and learning process in the classroom, Mrs. Lily asked students to observe a phenomenon first. Then, students are asked to record the problems that arise. After that, the students are stimulated to think critically in solving existing problems. Meanwhile, Mrs. Lily directed students to ask questions, prove assumptions, and listen to opinions that were different from them. The activities carried out by Mr. Lily signaled the implementation of learning model. A. Inquiry learning, B. Problem-based learning, C. Project-based learning, or D. Discovery learning. Oke, di sini mereka memulai dengan cara observe fenomena yang ada, lalu bertanya tentang masalah yang muncul dari fenomena tersebut. Nah, dari masalah tersebut mereka mencoba untuk menyelesaikannya. Maka di sini karena masalah menjadi awalnya ya, dan masalah itu dimulai dari siswanya atau siswanya mencari permasalahan tersebut, maka yang paling tepat di sini model pembelajaran adalah problem based learning. Oke. Nah, next. Mr. Andy and his students planned a collaborative activity so that students feel are responsible for the activities that have been planned together. In the planning, it was discussed about the rules of the game, supporting activities, tools and materials that can be accessed, ways and steps of work to complete the plan or for collaborative activities. The learning management model practiced by Mr. Andy reflects the principle of the model. A. Problem-solving learning, B. Problem-based learning, C. Project-based learning, and D. Discovery learning. Oke, di sini ada kata kuncinya collaborative activity. Ya, di sini mereka plan together. Di sana juga ada rules. Jadi mereka tuh menyusun rencana, mendiskusikan tentang aturan. Nah, berarti mereka itu melakukan project based learning. Nah, kalau problem solving seperti contohnya tadi ya, diberikan masalah. Kalau problem based learning dicari masalahnya lalu dipelajari. Kalau discovery learning menemukan sesuatu gitu, menemukan sesuatu dari pembelajaran itu. Oke, kita lanjut. When a teacher teaches to using the following procedures: 1. Students' orientation to problems, 2. Organizing student in learning, C. Guiding student investigation independently or in groups, D. Developing and presenting the work, 5. Analyzing and evaluating the problem solving process. Oke, ini udah jelas apa sih? Coba dijawab. Apakah A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem solving learning, atau D. Inquiry based learning? Yang benar adalah problem solving learning. Oke, next. Number 18. One of teachers' effort in implementing learning improvement measures that have been designed through classroom action research, among others, is A. The teacher believes there is a problem in learning that requires improvement. B. The teacher reevaluate the design overcome existing weakness. C. The teacher designed the training effort to work on the question to prepare for the national examination. D. The teacher introspect the weakness of the teacher aspect. Oke, di sini yang ditanyakan adalah implementasi dari classroom action research itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, apakah A, jadi guru itu menemukan suatu masalah dalam pembelajaran yang harus ditingkatkan, atau yang B, mengevaluasi pemdesain pembelajaran ya. Yang C itu mengerjakan soal-soal sebagai persiapan national examination, atau D, introspeksi weakness guru gitu ya. Nah, yang benar adalah yang A. Jadi classroom action research itu
classroom action research itu digunakan atau dilakukan untuk meningkatkan ini problem dalam pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan gitu. Jadi ada masalah dalam siswanya, lalu dibantu dengan diuji coba menggunakan strategi yang baru. Nah, apakah itu meningkatkan atau tidak? Di sana baru classroom action research dijalankan. Oke. Next, number 19. The steps of conducting classroom action research are A. Observation, reflection, planning, execution of action. B. Reflection, planning, action, execution, and then observation. C. Planning, observation, action, execution, and reflection. D. Planning, action, implementation, observation, and reflection. Oke. Untuk ini kita harus tahu ya, kalau untuk classroom action research itu diakhiri dengan refleksi. Berarti pilihan jawabannya antara C dengan D. Oke, semuanya diawali dengan planning. Lalu setelah planning baru dilakukan atau action implementation. Setelah aksinya dilakukan, diobservasi hasil tersebut, lalu kemudian direfleksi. Nah, hasil refleksi ini menentukan apakah lanjut untuk melakukannya lagi atau tidak. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. Next, number 20. Which is the best described as the formulation of classroom action research problems? A. Can the use of role playing increase the effectiveness of grade 11 students of SMA N2 Batam? B. How is the implementation of specific approach in the teaching to the 10th grade of SMP 2 Surakarta? C. Why do Sidoarjo 2 State High School students always win in various national competition? D. How to use props that come from the environment around the school. Oke, di sini yang paling yang benar adalah karena classroom action research itu untuk mengimplementasikan, berarti di sini ada kata implementasi, yaitu jawabannya di B ya. Oke. Next, the following measures can be used to identify students' prior language proficiency except A. Students report, B. Post-test, C. Interview, D. Questionnaire. Oke, di sini mana sih yang bisa mengidentifikasi prior language atau kemampuan bahasa sebelumnya dari siswa? Nah, di sini yang salahnya berarti yang mana? Yang salahnya adalah post-test ya. Karena post-test itu dilakukan setelah berarti bukan prior lagi gitu kalau post-test. Berarti setelah diberikan beberapa informasi atau beberapa mode pembelajaran baru di post-test. Yang benar adalah pre-test dulu untuk mengetahui prior language. Oke. Number 22. Which of the following statements describe a kinesthetic learner? A. Unable to sit down for long period of time. B. Unable to memorize by listening only. C. Unable to write neatly. D. Unable to read silently. Oke, di sini yang ditanyakan adalah kinestetik, berarti penggerakan ya. Nah, ada gerak unsur geraknya. Berarti yang ada unsur gerak adalah sit down. Oke. Next, number 23. Which of the following strategies can assist a visual learner? Using song, using radio news broadcast, using role play, using PowerPoint presentation. Visual berarti bisa dilihat ya. Kalau bisa dilihat berarti using PowerPoint presentation. Number 24. Which of the following strategies can assist an auditorial learner? A. Using ads in a newspaper. B. Using treasure hunt game. C. Using storytelling. D. Using photos. Di sini auditorial berarti pendengaran. Mana yang menggunakan pendengaran? Yang benar adalah storytelling. Oke. Number 25. Which of the following strategies implement constructivism learning theory? A. Teacher uses lecturing method to deliver the material. B. Teacher uses textbook most of the time. C. Students are required to do homework in worksheet every day. D. Teacher offers variety of sources to the student to search for information. Nah, yang mana nih yang mengimplementasikan teori konstruktivisme? Seperti yang kita tahu, konstruktivisme student yang menyusun, berarti yang D ya. Oke.
Next 26, di sini ada teks nih. Oke, mulai ke reading. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lihat pertanyaannya dulu ya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Di sini pertanyaannya adalah yang paling banyak didiskusikan atau paragraf ini tentang apa. Nah, biasanya jawabannya ada di main idea. Main idea itu terletak di paragraf pertama, di kalimat pertama, yaitu manic depression is another psychiatric illness that mainly affects the mood. Oke, berarti di sini menjelaskan tentang manic depresi ya. Jadi maniak depresi gitu ya, merupakan penyakit kejiwaan yang lainnya yang biasanya mempengaruhi mood. Berarti di sini apa? When manic develops, a different type of mental disease, how moods are determined, how manic depression can result in suicide. Nah, di sini kita harus mengetahui ini jenisnya deskripsi teks apa. Ini jenisnya deskripsi ya. Nah, jadi tidak ada how. Berarti yang CD itu jelas salah antara E dan B. Berarti yang benar adalah yang B ya. Jadi menjelaskan tentang a different type of mental disease. Jadi penyakit mental yang lain gitu. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa ini adalah psychiatric illness. Psychiatric itu sama dengan mental ya, psychology gitu. Oke, next number 27. The topic of this passage is, topiknya adalah tentang apa? Kita lihat lagi nih di paragraf pertama. Manic depression is another psychiatric illness that mainly affects the mood. Oke, kita udah tahu ini sebelumnya. Nah, topiknya berarti tentang apa? Various psychiatric illness, how depression affects the mood, the intense period of manic excitement, the mood change of manic depression. Oke, kita baca lagi kalimat selanjutnya. A patient suffering from this disease will alternate between periods of manic excitement and extreme depression, with or without relatively normal periods in between. Jadi bagi orang-orang yang mengidap penyakit ini, mereka itu bakal merasakan manic excitement dan juga extreme depression. Jadi kesenangan yang terlebih berlebihan, juga depresi yang sangat ekstrim. Nah, berarti di sini apa yang dijelaskannya? Apakah various psychiatric illness? Bukan ya, karena tidak menjelaskan penyakit lain selain manic depression. Nah, apakah di sini menjelaskan tentang bagaimana depresi affect the mood? Atau misalkan the intense period of manic excitement, lalu the mood change of manic depression. Oke, di sini jawaban yang benar adalah the mood change of manic depression. Oke, nah kita lihatnya di sini ya, apa kata kuncinya adalah perubahan dari si manic depression ini. Nah, karena di sini juga dijelaskan affects the mood ya. Oke. Next 28. According to the passage, a manic depressive patient in a manic phase would be feeling A. highly emotional, B. relatively unhappy, C. listless, D. relatively normal. Oke, kita lihat di sini. Yang ditanyakan adalah ketika si manic depressive patient ini mengalami manic phase. Nah, kita lihat sini, in the period of depression, which may last for several weeks or months, a patient experience feeling of general fatigue, uselessness, and hopelessness, and in serious cases may contemplate suicide. Oke, jadi di sini nggak emosi ya. Jadi mereka itu nggak emosi, justru mereka itu lebih kepada menyerah gitu. Nah, relatively unhappy, relatively normal, enggak, yang benar adalah listless. Ya, listless itu pasrah gitu. Jadi pasrah yang udahlah gitu, kelelahan yang sangat lelah gitu. Jadi hampir-hampir mereka itu bisa suicide ya, atau bunuh diri. Nah, itu. Next 29. The passage indicate that most people A. never undergo mood change, B. experience occasionally shift in mood, C. shift widely from highs to lows, D. become highly depressed. Nah, di sini dari teks ini kita bisa melihat bahwa di sini kan dijelaskan. Jadi kalau misalkan pasien yang
depresi itu kan nggak menentu gitu moodnya, bisa terlalu senang lalu terlalu sedih. Nah kalau untuk manusia yang normal itu biasanya mood change-nya itu relatif normal ya, berarti di sini experience occasionally shift in mood. Jadi moody itu memang biasa bagi manusia, namun ada yang berlebihan, nah ada yang normal. Yang berlebihan itu biasanya disebut dengan manic depression. Oke. Next, number 30. The pronoun it in bold refers to, it yang ada di sini ya. Nah, it itu apa? Kita baca berarti kalimat sebelumnya. In the period of manic excitement, the mood evaluation can become so intense that it berarti apa? The mood elevation. Nah, itu kan untuk mengganti kata benda. Di sini kata benda adalah the mood elevation. Maaf, berarti yang benar adalah yang C ya. Next, number 31. Di sini ada teks yang panjang, tapi kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, in the text, it can be found out that the writer built his arguments in the following way. Kita lihat sini. Persuades, provides, to opposite, explaining how something is happened, provide detailed information of something. Di sini sebenarnya kita bisa lihat sih untuk di pilihan jawabannya. Nah, tapi kita harus mengetahui jenis-jenis teksnya nih. Kalau di sini jenis teks untuk persuade, nah itu biasanya jenis teks tentang hortatory ya. Kalau provide to opposite, argumentatif, nah itu. Explaining biasanya how something is happen, itu procedure. Kalau provide detailed information biasanya deskriptif. Nah, kita lihat nih kembali teks ini tuh jenisnya apa. Kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertama, everyone must have best friend in their life. Berarti ini berupa opini ya. Pertama itu berupa opini. Lalu di sini having a serious relationship with someone you've only been best friend until now might not be an easy task. But the following advantages might just make talking the risk worth it. Lalu on the other side, berarti di sini ada ada perbandingan gitu. Jadi yang paragraf kedua tentang serious relationship dengan teman, yang ketiga tentang dating your best friend has also some disadvantages. Berarti ada advantages dan juga ada disadvantages. Di akhirnya di sini it is worth remembering it might just the best decision you ever make. Berarti di sini adalah untuk memberikan penjelasan untuk melakukan atau tidak melakukan ya. Nah, di sana jadi teks tersebut termasuk ke dalam hortatory text gitu ya. Jadi di hortatory text itu ada argumentasi yang pada akhirnya nanti dikembalikan lagi kepada pembaca, dilakukan atau tidaknya diserahkan kepada pembaca. Next, number 32. Regarding the main idea of the text above, the writer suggests that it is better A. Not to fall in love with best friend because the possible risk. B. To fall in love with best friend due to their close relationship. C. To maintain the relationship just being a friend. D. To continue building relationship. Kita lihat lagi. Biasanya ini di akhir ya kalau suggestion. Di sini, while there are risks involved with confessing romantic feeling to your best friend, it is worth remembering that the greatest and most successful relationship often grow from great friendships, and it might just be the best decision you'll ever make. Berarti di sini saya menyimpulkannya adalah kan hubungan yang sukses itu adalah dimulai dari hubungan baik gitu. Berarti yang paling tepat adalah continue building relationship. Masalah kedepannya apakah menjadi romance itu terserah. Berarti yang suggestnya di sini adalah yang penting kita harus relationshipnya itu harus bagus gitu. 33. One of the following coherent devices is used to show the way the writer builds the argument. Di sini apakah argumentasinya first, second, atau advantages and disadvantages,
atau definition examples, atau on the other hand. Sebenarnya pilihannya tuh antara B sama D ya. Di sini tuh, tapi di sini tuh coherent device gitu. Jadi di sini tuh kita lihat lagi aja. Nah, di sini tuh memang dijelaskan ada advantages, tapi di sini untuk koherennya atau menyambungkannya sih memakai on the other side. Berarti dengan kata lain memakai on the other hand gitu. Jadi bukan advantages dan disadvantages melakukan sesuatu. Biasanya kalau advantages and disadvantages itu misalkan keuntungan, misalkan merokok, kerugiannya apa gitu. Nah, itu biasanya lebih jelasnya lagi. Kalau argumen yang tadi atau teks yang tadi lebih kepada on the other hand gitu, dengan lainnya gitu ya. Jadi bisa iya, bisa tidak gitu. Oke. Kalau teman-teman punya komentar yang lain, silakan kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, number 34. Di sini ada chart ya. Oke, the chart shows that the overall sales for mango co, lihat mango co berarti yang orange ini, will increase during the 12 month, meningkat selama, enggak ya, ada ya rata nih di sini, berarti salah. Oke, kita analisis aja langsung. Will rise between February and October. Februari, Oktober rise, ada sih di sini meningkat, tapi Februari, April, Mei meningkat. Nah, di Oktober itu rata, berarti enggak sih ya. Will uncertain between January and Agustus. Bukan enggak certain sih, certain soalnya kan ini ada jelas thousand of pairs-nya. Berarti yang benar adalah will go up and down from January to Oktober. Jadi di sini ada Januari ya up down, up lagi down, up lagi, tapi merata gitu. Jadi ada down-nya, berarti up and down. Oke. Nah, ini jawabannya D. Oke, next number 35. The chart shows that the overall sales for Jack and Co. Di sini lihat Jack and Jones Co. ya. Penjualannya will steadily go up and down. Jack and Co yang biru ya. Up, down, down, up, down. Oke, benar. Berarti ini ya, steadily go up and down di sini. Bisa juga di analisis yang lainnya, stagnan after Juli. Setelah Juli itu tetap enggak ya, ada naik gitu, enggak. Meningkat selama 12 bulan, enggak ada menurunnya. Will be uncertain, tidak yakin, ada jelas perhitungannya, berarti yang A. Oke. Next, number 35. The chart indicates that the overall sales for both companies are forecasted to be uncertain, to rise, to be stagnant, to go up and down. Yang mana adalah up and down. Next, number 36. Based on the label, if you drink 2 glasses of orange juice, you will, lihat di sini. Di sini 1 kontainer ya, 1 per serving itu 8 ounce atau 240 ml. Kalau misalkan 2 gelas berarti 220. Kalorisnya di sini nih, kalorisnya itu 1 per servingnya itu 110. Nah, berarti 2 gelas 220 benar. Nah, kalau misalkan ini 240% of vitamin C, meskipun di sini vitamin C 120, tapi 240 bukan. Kalau persen itu kan dari dari keseluruhan ini, enggak jadi 240% kalau misalkan ditambah 2 gitu. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang A ya. Have no fat in your drink, belum tentu sih kalau misalkan kita tambahkan gitu. Have extract of orange juice, di sini sih 100% orange juice. Oke. Yang tepat kalau menurut saya itu adalah yang A. Next, 37. If you drink the juice twice a day with 12 ml glass, how many days you will need to consume the whole juice? Jadi di sini kan 240 ml itu satu harinya itu twice a day itu 2 kali sehari. Berarti satu harinya dia minum 24. Nah, sedangkan di sini 240 ml berarti dibagi 24 berarti 10 hari. Oke. Next, 38. The ingredients of the juice is or are
pure orange juice, potassium, sugar, carbohydrate, and protein, vitamin, kalsium, magnesium, thiamine, and niacin, orange juice, vitamin, protein, and many other. Oke, di sini yang ditanyakan adalah the ingredients. Kalau ingredient itu bahan. Nah, kalau kalsium, vitamin itu kandungan. Yang ditanya adalah ingredientsnya atau bahan pembuat ininya, jusnya. Berarti yang benar adalah pure orange juice. Di sini juga ada kan nih, pure Florida squeeze orange juice. Oke. Next, 39. Based on the graph 1, it is obvious that A. The most dominant applicants for higher education diplomas in England and Wales from the perspective of ethnicity is white. Kita lihat. Oke, di sini ethnicity. Yang biru itu apa? White ya, benar. Tapi kita lihat pilihan yang B-nya. Women are the least applicant higher education. Terkecil enggak salah. The least number of applicants are those between age 35-39. Yang paling kecil enggak, yang paling kecil ada ya 50, berarti salah. The application are dominantly disabled. Disabled di sini yang non disability yang purple, berarti salah juga. Yang benar adalah yang A. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita langsung aja analisis di optionnya. Next, number 14. From graph which From graph, which one of the following is not correct? Yang salahnya di mana? The number of male applicant is fewer than female. Oke, male-nya segini. Oke, betul. Asian applicants are not dominant. Asian mana ya? Asian ini nih. Tidak dominan, betul. Ya, karena Asian itu ini. Yang dominan itu kan tadi white. The most dominant applicant are at age 20-24. Yang paling banyak umurnya 20-24, betul. Berarti yang salah yang ini ya. Next, number 40. What is the purpose of the letter? Lihat letter di sini, purpose-nya apa? To inform, to express, to inform, to reply a regret. Oke, kita lihat di sini. Please regard this as letter of apology. Berarti yang benar adalah yang apology ya. Next, Jeff sent the letter to Martin because, oke, kita baca. Di sini, I caused you by moving your belonging in the parking garage without your permission. Oh, jadi memindahkan barang tanpa permisi si Martin gitu. Berarti di mana ya? Nah, believe me, I had no attention. Oke, berarti di sini over the long weekend. Di sini apakah dia itu ya, di sini yang benar adalah yang A ya. Oke, jadi karena memindahkan barang tanpa sepengetahuan yang punyanya. Oke, next. Based on the text above, it can be concluded that, di sini kita lihat nih. After you brought this attention, Monday evening I immediately moved to Box. Oke, berarti kayaknya di sini tuh mereka tuh deketan ya rumahnya. Apakah Zeb and Martin maybe live in the same neighborhood? Martin had complained. Zeb enggak tentang car ya. Martin apology by sending letter. Martin want to express apology. Yang mau minta maaf itu kan si Jeb, bukan si Martin ya. Oke, berarti yang A gitu. Next, 44. The purpose of the letter above is to, kita lihat, I'm sorry to her about the loss of your son. Berarti to express apa regret was happened to Eric gitu. Jadi tentang namanya kan si Eric ini yang meninggal ya, anaknya si Mark. Berarti apology regret to what happened to Eric gitu ya. Bukan antara antara ini sih sebenarnya. Nah, yang paling tepat itu sebenarnya apa ini adalah yang ini express apology regret was happened. Di sini tuh enggak ini to express sympathy of to Mark. Jadi menyatakan simpati kepada si Mark itu. Nah, kalau misalkan yang ini maaf ini kurang atas ya. Jadi yang ini itu menyesal apa yang telah terjadi kepada Eric. Di sini tuh nggak ada ininya, nggak ada apakah kecelakaan atau apa, itu nggak ada penjelasannya gitu. Oke. Number 45. The second paragraph implies that, secondnya,
Eric was a very good boy with rare mix of intelligence and sport. He was very talented. Oh, berarti di sini tuh John wanted to inform, bukan, John remembered the best thing about Eric gitu. Jadi Eric itu kan yang meninggal ya. Jadi mengungkapkan bahwa menurut si John itu Eric itu seorang yang good boy ya, intelligent gitu ya. Oke. Next, how did John close the letter? Di sini close the letter with all my sympathy. May God give you your family strength to endure through this time of grief. May Eric rest in peace. Berarti di sini terakhirnya praying for Eric. Oke, di sini nggak ada signature, showing sympathy boleh, tapi lebih tepat lagi di sini praying for Eric gitu. Jadi my Eric rest in peace. Oke. Ya, next. Number 47. The label shows that Silo Farm produce. Di sini tuh labelnya tuh beef patties, organic grass-fed beef patties. Berarti apakah ini tentang produknya hewan? Makanan hewan? Tidak ya, organic beef. Bukan ya, kalau beef patties. Yang benar adalah frozen meat di sini tuh. Kalau menurut saya itu frozen meat gitu. Ya. Oke, next 48. The label shows the following information except weight of the product ada. Oke, kita analisis ya. Ada the brand, ada the temperature, nggak ada the instrument of food safety. Oke, berarti yang salah itu, yang nggak ada itu adalah apa tadi, the temperature ya. Oke, next. Kita lanjut ke 49. The label tells the reader that a very small portion of non-food content is added. The process is supervised by the government. The product should kept in the room temperature. The product is free from haram ingredients. Oke, yang benar adalah di sini ada tuh US inspected and passed by department. Berarti di sini adalah the process is supervised by the government. Oke. Last one. Nah, di sini number 15. Di sini tentang announcement ya. Di video-video sebelumnya sudah saya kasih, ini tambahan aja untuk mengingatkan sedikit, dan juga ini pasti mudah untuk dijawab bagi teman-teman. We can find such information in the place below kecuali. Nah, di sini tentang school announcement. Berarti di school berarti yang salah adalah di A. Oke. Udah 50 soal sudah saya berikan juga pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak video saya. Jangan lupa di like and share juga ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Saya doakan semoga kita semua lulus PP3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.